Media di seluruh dunia saat ini sedang gencar memberitakan mengenai badai matahari. Kemungkinan munculnya badai matahari di tahun 2025 memungkinkan manusia di bumi dapat kehilangan akses internet selama berbulan-bulan. Berita ini bukan saja gencar di luar negeri, tetapi juga telah mulai gencar diberitakan di Indonesia. Artinya apa? Artinya inilah skala global. Perlu diketahui bahwa setelah membahas mengenai hal ini beberapa tahun yang lalu, ketika belum seorang pun yang mengetahui atau mengerti mengenai hal ini, saya memprediksi bahwa mereka akan memberitakan mengenai badai matahari. Dan Anda bisa menemukan link video itu di kolom deskripsi. Nah, dari apa yang mereka sampaikan, itu sama persis dengan apa yang saya prediksi beberapa tahun yang lalu, bahwa mereka akan membuat modus badai matahari sebagai alasan untuk men-shutdown internet. Jadi internet akan tershutdown atau terputus selama berbulan-bulan. Kemungkinan munculnya badai matahari di tahun 2025 memungkinkan manusia di bumi dapat kehilangan akses internet selama berbulan-bulan. Jika sambungan internet gagal dalam skala besar, maka konsekuensinya bisa sangat merugikan. Kemungkinan munculnya badai matahari di tahun 2025 memungkinkan manusia di bumi dapat kehilangan akses internet selama berbulan-bulan ketika frekuensi lontaran massa koronal meningkat pada puncak siklus 11 tahunnya. Yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025, maka risiko gangguan di planet bumi akan meningkat. Aktivitas tersebut berpotensi menyebabkan badai geometris yang dapat menghambat sinyal satelit, komunikasi radio, internet, dan jaringan listrik. Badai matahari. Ya, terbayang ini kalau dalam berbulan-bulan kita tidak bisa internetan gitu ya, banyak sekali kerugian-kerugian yang ditimbulkan gitu, karena banyak sekali bisnis-bisnis yang beroperasinya betul-betul menggunakan koneksi internet gitu. Dan kalau tadi disampaikan kalau Amerika Serikat sendiri selama berbulan-bulan perharinya bisa mengalami kerugian miliaran dolar Amerika. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencegah itu, Wiki? Nah, NASA sendiri ini sedang mengantisipasi nih ya, supaya kalaupun memang terjadi letupan gitu ya di matahari itu yang kemudian menyebabkan badai matahari, supaya dampaknya bisa diminimalisir lah. Mudah-mudahan ini upayanya betul-betul bekerja. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah betul badai matahari itu ada? Jawabannya, itu semua adalah bohong. Badai matahari itu adalah sebuah propaganda sesat yang telah diberitakan sejak kita duduk di bangku sekolah, dan kemudian media mainstream ikut mempropagandakan hal itu sebab mereka adalah serangkaian begitu. Jadi media itu adalah nabi palsunya begitu, yang membantu menyebarkan semua propaganda dari mereka begitu. Jadi yang perlu Anda ketahui adalah, selama Anda masih menganut bumi bulat, Anda akan gampang sekali dibodoh-bodohi dan ditipu. Jadi satu-satunya agar Anda bisa keluar dari rasa takut dan teror yang mereka beritakan, itu mengenai berita mengenai kiamat, asteroid akan jatuh. Anda pernah mendengar bahwa mereka terus-menerus memberitakan mengenai asteroid akan jatuh tanggal sekian. Kalau kita catat mungkin udah lebih dari 100 kali ya, mungkin, atau ratusan kali mungkin mereka telah memberitakan mengenai kiamat ya, baik di Viva News ya, portal online, di iNews. Tapi asteroid itu tidak pernah terjadi, atau kiamat itu tidak pernah terjadi. Artinya apa? Mereka memang sengaja ingin menjatuhkan panik ya, rasa panik atau teror, ketakutan bagi masyarakat. Tentu mereka memiliki agenda di balik menciptakan rasa takut ini. Lantas bagaimana dengan badai matahari yang mereka katakan tadi? Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa badai matahari itu tidak ada ya. Mengapa mereka begitu berani memberitakan badai matahari, padahal matahari tidak seperti mereka katakan. Di sekolah, oleh NASA, oleh media, dan oleh semua media-media mainstream lainnya memberitakan bahwa matahari itu jaraknya 350 juta kilometer dari bumi. Besarnya matahari itu adalah 1 juta kali dari ukuran bumi. Matahari itu adalah bola api yang bisa menciptakan kiamat. Nah, jadi kalau Anda telah melihat fakta sebenarnya, atau Anda telah menganut menjadi seorang flat earther, Anda akan tahu bahwa ini semua adalah hoax terbesar sepanjang sejarah. Mengapa? Sebab faktanya adalah kebalikan dari apa yang mereka katakan. Ukuran matahari versus bumi, bumi jauh lebih besar daripada matahari. Kalau mereka mengatakan bahwa ukuran matahari itu 1 juta kali dari ukuran bumi,
Faktanya, ukuran bumi itu lebih dari 1 miliar kali ukuran matahari. Jadi bumi itu sangat besar. Yang kedua, matahari bukanlah bola api seperti yang digambarkan sekolah, NASA ataupun media. Sebab matahari itu bukanlah benda padat. Tapi matahari adalah sebuah zat yang berbentuk gas yang berpijar, ya. Jadi Tuhan telah menciptakan sebuah sistem agar zat atau gas ini berpijar dan memiliki rotasi, ya, mengelilingi bumi, gitu kan, bergerak menjelajahi bumi. Semua sistem itu telah diatur oleh Tuhan. Nah, jadi semua sudah terkonfirmasi, ya, bahwa badai matahari itu adalah hoax dan media adalah nabi palsu di akhir zaman yang akan memberitakan false flag atau berita-berita hoax untuk menebarkan rasa takut. Lantas apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jadi sesuai agenda mereka yang telah diberitakan beberapa tahun lalu, ya, bahwa mereka sedang menciptakan yang dinamakan dengan Great Reset, di mana semua sistem kehidupan komputerisasi itu akan di-setup ulang, ya. Nah, jadi sini akan terjadi satu hal yang sangat mengerikan, yaitu kiamat uang cash. Jadi mereka akan mendorong kita kepada sistem uang berbasis geometrik, begitu ya, atau sistem digitalisasi lah, begitu kan. Jadi saya adalah orang pertama yang memprediksi sejak beberapa tahun lalu bahwa Great Reset akan terjadi, dan salah satu alasan yang paling kuat yang mereka kemukakan adalah badai matahari. Dan ramalan ini sudah saya sampaikan di grup Garda, ya, dan ramalan itu banyak disebarkan oleh member Garda, termasuk Komjen Dharma, kan, yang di media dia banyak menyampaikan bahwa internet itu suatu saat akan di shutdown, gitu. Nah, jadi Komjen Dharma ini adalah mantan member Garda, gitu. Jadi dia banyak mendapat informasi dari grup yang saya kelola, gitu. Nah, jadi perlu saya luruskan adalah bahwa memang internet akan di shutdown, gitu, tapi bukan untuk selamanya, ya, hanya sementara saja, begitu. Hanya untuk mempersiapkan apa yang dinamakan dengan Great Reset, gitu. Jadi internet tidak akan pernah mati atau kiamat selamanya, begitu. Mengapa? Karena seluruh dunia itu akan bergantung kepada internet. Lihat saja misalnya mobil listrik, ya, itu sangat bergantung dengan internet. Fingerprint, smart house, ya, smart city, dan semua hal yang berbau digital itu semua terkoneksi dengan internet. Jadi tidak mungkin internet di shutdown. Justru akan semakin canggih, gitu. Tetapi internet itu akan di shutdown sementara, ya. Sekarang kalau itu berminggu-minggu atau berbulan-bulan, gitu. Tapi tidak sampai tahunan, begitu. Mengapa mereka harus men-shutdown internet sementara? Yaitu untuk mereset ulang sistem, ya. Jadi jika Anda memiliki uang di bank, maka Anda harus menerima sistem yang baru berbasis biometrik agar Anda bisa menarik uang Anda. Sebab jika tidak, maka Anda akan kehilangan uang Anda selamanya. Makanya yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan hal itu adalah Anda harus menarik semua uang Anda dari bank dan menyimpannya dalam bentuk emas, gitu. Jadi kita harus kembali ke zaman Alkitab dulu, guys. Alkitab dahulu memberitakan bahwa uang yang asli itu adalah emas. Kalau kita bercerita misalnya mengenai dinar, kan, secupak gandum sedinar, gitu kan. Lalu kemudian upah sehari dulu adalah sedinar, gitu. Jadi dinar itu adalah emas, ya. 1 dinar itu sama dengan 3 gram emas, gitu. Dulu memang 1 dinar itu upah sehari, gitu. Tetapi akibat inflasi, ya, selama ribuan tahun sekarang 1 dinar itu sama dengan gaji 3 bulan, gitu. Karena 1 dinar sama dengan 3 gram emas. Dan 1 gram emas itu harganya sekarang lebih kurang 1.200.000, gitu. Jadi 1 dinar itu lebih kurang harganya 3.600.000, gitu. Nah, jadi itu yang perlu diketahui bahwa mereka menciptakan badai matahari, men-shutdown internet sementara, ya. Sementara adalah untuk memulai, ya, yang dinamakan dengan Great Reset, gitu. Jadi di sini yang perlu Anda waspada adalah uang Anda di bank, gitu. Jadi kita harus beralih ke sistem transaksi zaman dahulu, yaitu berbasis emas. So, share video ini kepada teman-teman Anda agar mereka mengerti apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like.